Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan tetap tersenyum, serta tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani, yang sabdanya kita mau pahami lebih dalam, dan yang kemudian mau kita hayati dalam sikap hidup kita sehari-hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi Tiala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Jumat 6 November 2020. Saudara dan saudariku seiman, hari Jumat 6 November 2020, saya ajak kita untuk merenungkan soal hidup tetap teguh dalam iman, dan oleh karena itu kita diundang untuk hidup setia sebagai anak-anak terang. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan pertama kita akan dengar dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Rasul Paulus menguatkan jemaat di Filipi supaya mereka hidup seperti dirinya, supaya mereka hidup seperti warga kerajaan surga. Rasul Paulus mau supaya umat di Filipi hidup seperti warga kerajaan surga. Apa maksud dari Rasul Paulus agar umat di Filipi hidup sebagai warga kerajaan surga? Paulus mengajak umat di Filipi untuk hidup di mana mereka sungguh hanya menantikan Tuhan Yesus yang akan mengubah tubuh mereka yang fana itu, mengubah tubuh itu untuk menjadi seperti tubuhnya yang mulia, agar kiranya mereka boleh menjadi orang-orang yang juga mengalami kesukacita, kemuliaan karena Tuhan Yesus. Itulah yang Rasul Paulus mau, supaya umatnya di Filipi mengalami hal itu. Karena itu dia minta mereka untuk tetap teguh dalam iman. Jangan pernah ragu dengan iman mereka akan Kristus. Karena mereka akan mengalami kemuliaan, kesukacita. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil, Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dan cerdik. Si bendahara yang tidak jujur ini, dia salah mengelola keuangan tuannya. Dan ketika dia mau dipecat, dia menjadi egonya semakin tinggi. Dia berpikir tentang dirinya. Kemudian dengan kecerdikan itu, dia membuat surat hutang piutang yang berbeda dari yang seharusnya. Dan tentunya surat hutang piutang yang berbeda ini menguntungkan dia. Dia tidak jujur, dia cerdik, dia tidak adil. Tentunya tidak adil bagi tuannya. Tapi dia merasa itu baik untuk dirinya. Dia hidup seperti dalam ketidakjujuran. Saudara dan saudariku, hidup dalam ketidakjujuran adalah hidup buat anak-anak dunia, seperti Yesus katakan dalam Injil. Hidup dalam ketidakjujuran, dalam ketidakadilan, dalam korupsi adalah hidup anak-anak kegelapan. Dan itu bukan kita tentunya. Kita yang adalah anak-anak terang. Kita anak-anak terang, Tuhan katakan dalam Injil bahwa kita harus hidup seperti hanya Kristus sendiri yang adalah sang terang sejati. Nah, bagaimana itu? Ya, hiduplah dalam kejujuran. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam keadilan. Apakah itu mudah? Tidak mudah sama sekali. Tentu sangat tidak mudah. Karena pasti kita selalu memikirkan diri kita. Ego kita akan bermain mau menyelamatkan diri kita. Nah, disitulah Tuhan minta kita agar seperti Rasul Paulus minta kepada umatnya di Filipi, tetap teguh dalam iman. Karena iman itu yang akan menyelamatkan kita, membisikkan kita supaya tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup jujur,
tetap hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus tetap teguh dalam iman kita, agar kita sungguh boleh, karena kekuatan iman itu, kita boleh menjawabi, boleh melalui segala tantangan-tantangan yang ada, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita lari dari Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita mohon kekuatan rohnya, agar menguatkan kita, agar kita boleh setia hidup sebagai anak-anak terang, agar kita boleh hidup dalam kebenaran, agar kita boleh hidup dalam kejujuran. Oleh karena itu, jangan pernah ragu akan kekuatan iman yang kita punya. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas rahmat iman yang sudah Kau curahkan kepada kami. Bantulah kami untuk menyadari itu secara sungguh iman yang kami miliki, anugerah terindah dari-Mu, agar kami boleh melalui segala tantangan dan cobaan yang datang kepada kami, agar kami boleh setia hidup sebagai anak-anak terang, agar kami boleh hidup setia dalam kejujuran, agar kami boleh hidup setia dalam kebenaran, dalam keadilan, dan tidak hidup sebagai anak-anak gelap. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu, kita sekalian, semua orang yang kita sayang, kita kasih. Usaha kita untuk terus setia menjadi anak-anak terang, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.